Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Di video kali ini gue ingin membahas, jadi ada sebuah wawancara dengan Andy Mitten. Dan Andy Mitten ini jurnalis yang kredibilitasnya sangat tinggi sekali, sangat luar biasa. Dan di situ Andy Mitten berbicara terkait dengan Marcus Rashford. Oke. Gua ambil sumbernya dari United Faithfuls. Di situ ya Andy Mitten ini sangat sumber yang bisa dipercaya. Dia mengatakan kalau setiap manajer sebelumnya dari Manchester United memiliki masalah dengan Marcus Rashford. Saya telah berbicara dengan mereka, saya tahu mereka, dan mereka mengatakan kepada saya dengan rahasia ya, kalau selama bertahun-tahun keadaannya memang ada masalah nih dengan Marcus Rashford, kurang lebih seperti itu. Lalu dia juga memberikan pendapat terkait dengan Ruben Amorim, di mana Ruben Amorim ini dilihat ya, kalau ya dia ini ingin menegakkan disiplin di Manchester United, dan dia ini adalah pembunuh yang tersenyum, kurang lebih seperti itu. Dia merupakan orang yang sangat disiplin. Dan terkait dengan situasi Marcus Rashford, apakah dia ini dipaksa keluar oleh Ineos untuk menghemat gaji? Andy Mitten mengatakan kalau tidak. Saya pikir manajer yang memiliki pendapat yang besar di sini. Dan ini merupakan caranya ya, cara dari Ruben Amorim. Oke, sorry tadi kalau mungkin ada beberapa perkataan yang agak sedikit salah. Ya, gue sudah melihat rekamannya, video tersebut. Ada beberapa hal memang yang dibahas. Salah satunya juga bagaimana fans, terutama fans Akamsi, ini sebenarnya dari musim lalu sudah tidak berada lagi, ataupun sudah tidak, mungkin bahasanya tidak suka kali ya, dengan Marcus Rashford. Dan ini bukan hanya terkait dengan penampilan di atas lapangan, tapi juga bagaimana attitude di luar lapangan. Menarik juga disebutkan bahwa setiap manajer sebelumnya ini memiliki masalah dengan Marcus Rashford. Dan menarik juga tadi disebutkan bahwa Ruben Amorim ini orang yang sangat disiplin dan orang yang sangat tegas. Dari situ menurut gua jelas masalahnya ada pada attitude. Disiplin itu salah satu poin besarnya. Para pemain yang tidak disiplin dalam banyak hal, mereka tidak akan mendapat tempat di tim Ruben Amorim. Nah, tapi disebutkan juga di wawancara tersebut oleh Andy Mitten bahwa situasi dari Marcus Rashford saat ini tidak mudah. Walaupun Ruben Amorim belum bisa memberikan kepercayaan, dan nampaknya jalan untuk keluar ataupun pintu untuk keluar ini terbuka lebar-lebar, tapi sampai dengan saat ini belum ada minat yang konkret dari klub-klub lain. Klub-klub lain juga mengetahui situasi dengan Marcus Rashford. Dan disebutkan juga di wawancara tersebut bahwa klub-klub lain pun juga sangat menikmati kesulitan, kurang lebih seperti itu ya, yang dialami oleh Manchester United. Dan disebutkan juga di wawancara tersebut yang menikmati bukan hanya klub-klub rival, termasuk tentu saja fans dari klub-klub rival, tapi juga para jurnalis dan media. Kenapa? Pemberitaan ini adalah pemberitaan yang jelek, yang buruk. Dan dalam dunia pers ataupun media, kita tahu ada slogan bad news is good news. Berita yang jelek, berita yang buruk adalah berita yang bagus untuk disampaikan. Dan mereka sangat menikmati itu semua. Sehingga keadaan dari situasi Marcus Rashford ini sangat rumit. Dan menurut gua disinilah tantangannya. Dimana ya nampaknya Ruben Amorim sulit memberi kepercayaan kepada Marcus Rashford. Fans sudah tidak memiliki kepercayaan juga dengan Marcus Rashford. Tapi jalan keluarnya ini rumit. Ada beberapa pendapat yang mengatakan sudah pecat saja dia. Ini tambah tidak masuk akal lagi. Kenapa? Ada biaya kompensasi yang sangat besar yang harus dibayarkan
oleh Manchester United di situasi keuangan yang sangat sulit. Mereka memotong banyak hal, mereka menghemat banyak hal juga ya di klub ini. Dan dari gaji dari Marcus Rashford, dilihat berapa kontraknya yang masih tersisa, ini akan mengeluarkan uang yang sangat besar sekali bagi Manchester United. Sehingga ini menurut gua menjadi ranah dari manajemen. Ini merupakan tanggung jawab sekaligus juga tugas dari manajemen Manchester United untuk mencari solusinya. Di sisi lain, ya Ruben Amorim juga dia jelas ya bahwa penampilan di Carrington di lapangan latihan itu yang dibutuhkan. Sudah beberapa pertandingan dia diistirahatkan, dan alasannya pun juga selalu sama. Ini bukan terkait dengan situasi indisipliner, artinya sikap di luar lapangan, tidak. Ini murni hal teknis. Tapi ada banyak pihak juga, termasuk juga media, membaca situasi ini bahwa memang nampaknya sudah sulit nih bagi Marcus Rashford untuk bisa kembali lagi ke Manchester United. Tapi menurut gue, secara ringan amatir, gue sudah pernah katakan ya bahwa situasi seperti ini bagi Marcus Rashford sendiri juga bukan hal yang baik, bukan hal yang positif. Karena begini, semakin lama dia di Manchester United, maka karirnya semakin terancam. Kenapa bisa seperti itu? Menit bermain dia akan terhenti, akan semakin sedikit. Dia saat ini pada usia yang harusnya bukan dengan menit bermain yang sedikit. Dia harusnya sudah menuju puncak dari permainan, dan ya karena dia usia berapa, 27 tahun ya kan, sehingga ya menurut gua keadaan saat ini jauh dari ideal. Nah, lalu belum ada juga kalau kita lihat peluang dari Marcus Rashford untuk bisa tampil di Piala Dunia di skuad Inggris juga akan semakin menipis kalau dia tidak mendapatkan menit bermain. Nah, kalau begitu bagaimana opsi solusi dari pihak Marcus Rashford? Sekali lagi dari pihak Marcus Rashford ya, kalau gue lihat ada dua. Nomor satu, ya dia harus merubah attitude-nya. Dia harus sadar dan dia harus merubah attitude-nya. Itu sih. Attitude di Carrington. Dia harus fight, berjuang. Karena kalau gue lihat Ruben Amorim ini orang yang fair. Artinya ketika memang ada usaha yang ditunjukkan dan juga ada kecocokan tentu saja ya dengan konsep sistem permainan yang ingin diterapkan, tempat itu akan tersedia. Tapi sebaliknya jika itu tidak ada ya tempat juga tidak ada. Jadi menurut gue solusi nomor satu opsinya adalah ya dia berubah. Walaupun menurut gue itu peluangnya sedikit. Lalu nomor dua, mau tidak mau, pihak kubu dari Marcus Rashford harus juga mencari jalan keluarnya. Dia tentu saja juga memiliki tim sendiri ya. Dan tim inilah harus bergerak nih. Mencari solusi pintu keluar dari Manchester United. Yang sama-sama sesuai ya. Sama-sama menguntungkan, kurang lebih seperti itu. Baik dari Manchester United maupun pihak Marcus Rashford. Dan ya bisa macam-macam sih. Apakah mungkin keluar dengan pinjaman dulu ke klub lain ya, ataupun mencari, gue nggak tahu lah, pelabuhan klub lain lah, katakanlah seperti itu, sehingga dia bisa mendapatkan menit bermain yang tinggi. Intinya dari wawancara yang disebutkan oleh Andy Mitten, situasinya rumit dengan Marcus Rashford, dan ini juga menunjukkan ya bagaimana kinerja dari manajemen Manchester United sebelumnya. Tadi disebutkan setiap manajer memiliki masalah dengan Marcus Rashford. Dan dari situ ya unik juga sih bahwasannya 2 musim yang lalu Erik ten Hag bisa membuat dia menjadi mesin gol. Lalu gue juga ingat di tangan Ole Gunnar Solskjaer sempat juga membuat Rashford ini menjadi striker yang berbahaya ya. Tapi ternyata kenapa dia tidak bisa konsisten, nampaknya permasalahan ada pada dirinya sendiri. Dan ini sangat disayangkan sebenarnya. Kenapa? Mungkin fans, termasuk juga gue, sebenarnya berharap lebih dari Marcus Rashford. Artinya begini, dia ini merupakan sosok yang dalam tanda kutip sebenarnya ideal. Menjadi ikon dari klub Manchester United. Dia berasal dari Manchester. Dia dari tim muda, dari tim kanak-kanak Manchester. Dia dari tim akademi Manchester United.
Dia benar-benar menunjukkan sistem akademi Manchester United yang luar biasa. Dia bisa menembus tim utama. Debutnya fantastis. Mencetak 2 gol menghadapi Arsenal. Lalu juga ya perlahan dia menjadi semacam kayak favorit atau bahkan diidolakan oleh banyak fans muda di Manchester United. Sayangnya itu justru merubah ya menurut gua attitude, sikap, dan ujungnya adalah karakter baik itu di dalam maupun di luar lapangan dari sang pemain. Walaupun mungkin di luar lapangan ada hal-hal yang sangat positif yang dilakukan oleh Marcus Rashford dan itu tidak terbantahkan ya, bahkan di akhirnya mendapat gelar juga dari kerajaan Inggris. Tapi ya bagaimanapun juga dia ini adalah seorang sepak bola profesional yang harusnya juga banyak hal yang dijaga ya. Termasuk juga sikap dan attitude serta karakter di banyak tempat, artinya di latihan maupun juga di pertandingan. Tapi menurut gue fokus nampaknya terpecah-pecah dan itulah yang menyebabkan saat ini seperti yang dikatakan juga oleh Andy Mitten bahkan dari musim lalu ya, dia sudah tidak lagi mendapatkan tempat lah, bahasanya seperti itu di mata fans Manchester United. Dan juga saat ini dia mengalami masalah yang sulit ya dengan pelatih head coach Manchester United Ruben Amorim. Kurang lebih seperti itu. Situasinya sangat rumit sekali. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.